Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan survei pada ruas jalan bebas hambatan. Survei dilakukan di Jalan Siliwangi yang terletak di Ring Road Utara atau di depan kampus Universitas Teknologi Yogyakarta. Kondisi lokasi dapat dilihat sebagai berikut. Pertama-tama, kita perlu melakukan survei geometri pada ruas jalan bebas hambatan. Alat yang digunakan pada praktikum ini antara lain, yang pertama, safety vest atau rompi keselamatan. Baju rompi keselamatan merupakan peralatan yang harus dikenakan oleh surveyor sebelum memulai survei, karena mendukung keselamatan surveyor ketika melakukan kegiatan survei di lapangan apapun jenis surveinya. Walking miser memberikan kemudahan pada penggunanya karena hanya dengan meletakkan roda pada titik awal pengukuran dan menggerakkannya sepanjang yang ingin diketahui, maka dapat diketahui jarak pada putaran roda alat ini. Sebelum pengukuran dimulai, surveyor perlu men-setting alat pembaca jarak pada roda agar mulai dari angka 0. Lalu, surveyor akan memegang ujung alat dan memulai survei dengan mendorong roda sejauh jarak yang diinginkan. Secara otomatis, alat pada roda akan membaca jarak yang ditempuh oleh roda. Survei geometri pada ruas jalan bebas hambatan dimaksudkan untuk menghitung lebar penampang jalan bebas hambatan yang akan disurvei. Lebar penampang ini sebagai landasan untuk melakukan pengukuran kapasitas pada ruas jalan tersebut. Pengukuran dilakukan dari marka ke marka dengan hasil sebagai berikut. Survei spot speed. Alat yang digunakan pada praktikum ini antara lain safety vest atau rompi keselamatan. Baju rompi keselamatan merupakan peralatan yang harus dikenakan oleh surveyor ketika melakukan kegiatan survei di lapangan. Rompi ini memberikan perhatian kepada pengemudi di sekitarnya mengenai keberadaan surveyor. Hal ini sangat penting untuk menjamin keselamatan surveyor. Yang kedua adalah speed gun. Alat ini membantu surveyor untuk mengetahui kecepatan sebuah kendaraan dengan menyorot speed gun itu ke arah kendaraan yang melaju. Untuk merubah satuan dari mph ke kph, caranya adalah tekan tombol trigger sekaligus tekan dengan cepat tombol power di bawah LCD display. Untuk mematikan alat, tekan tombol power kurang lebih 3 detik sampai display mati. Yang ketiga adalah papan alas. Yang keempat adalah formulir survei, merupakan kertas pencatatan untuk merekam hasil survei. Jenisnya beragam menyesuaikan jenis survei yang dibutuhkan. Walkie-talkie atau HT digunakan sebagai alat komunikasi antar surveyor. Tombol lingkaran pada bagian atas alat ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan alat serta mengatur volume. Lalu, ada layar LCD di bagian depan yang mencantumkan frekuensi, volume, baterai, dan lain-lain. Lalu, ada tombol berbentuk persegi di samping kiri alat. Tombol ini ditekan sambil mengarahkan speaker walkie-talkie di dekat mulut ketika ingin berbicara. Yang keenam adalah stopwatch, merupakan alat penghitung waktu ketika survei. Langkah-langkah pada praktikum spot speed adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jarak dari lokasi target penembakan ke lokasi pengamat dengan menggunakan walking miser. Pada praktikum ini, jarak yang digunakan adalah 20 meter menyesuaikan keahlian pengamat yaitu pemula. Untuk pemilihan lokasi penembakan, diusahakan tidak terlihat oleh pengemudi seperti di balik pohon. Lokasi target penembakan sendiri adalah tempat ketika target kendaraan melintas dan ditembak oleh pengamat dengan menggunakan speed gun. Langkah kedua, kita perlu mengukur simpangan penembakan atau D berdasarkan sket yang sudah dibuat pada formulir.
Simpangan penembakan adalah jarak antara pengamat dan as jalan, atau setengah lajur ruas jalan yang ditinjau dari tempat target melintas. Setelah mengukur simpangan penembakan, kita akan membuat sudut dengan target ketika menembak kendaraan. Hasil pengamatan bersudut akan memberikan kesalahan dan harus dikoreksi. Fenomena ini disebut dengan efek kosinus. Pelaksanaan survei spot speed. Langkah pertama, bidik target kendaraan menggunakan speed gun dengan cara menekan tombol trigger ke target kendaraan. Setelah tombol trigger dilepas, di display akan muncul kecepatan hasil pengukuran kendaraan. Kendaraan yang diambil yaitu kendaraan ringan atau light vehicle dan kendaraan berat atau heavy vehicle. Contoh dari light vehicle atau LV yaitu mobil, sedangkan heavy atau heavy vehicle yaitu bus dan truk. Pengambilan dan pencatatan data diambil tiap menit dengan sampel maksimal 10 data dalam 1 menit. Survei spot speed dilakukan selama 1 jam. Survei traffic counting pada ruas. Praktikum ini memperkenalkan pada mahasiswa cara melakukan survei perhitungan volume kendaraan pada ruas jalan. Dari survei spot speed dan traffic counting, praktikan dapat mempelajari diagram bencar yang menggambarkan hubungan antara kepadatan versus volume, kepadatan versus kecepatan, dan volume versus kecepatan. Sehingga, praktikan dapat membuat estimasi model yang dikembangkan oleh Greenshield, yaitu model yang menggambarkan hubungan kecepatan, kepadatan, dan arus. Traffic counter digunakan secara manual untuk menghitung jumlah kendaraan dengan menekan tombol yang ada. Kemudian, untuk meresetnya kembali ke angka 0, putar lingkaran yang ada di sebelah kanan alat ke arah atas. Berikutnya adalah formulir untuk survei traffic counting. Langkah-langkah pengambilan data. Pencatatan dilakukan ketika kendaraan sudah memasuki titik pengamatan yang sama dengan praktikum spot speed. Namun, pada prosedur praktikum yang seharusnya, pencatatan dilakukan ketika kendaraan sudah memasuki titik pengamatan tepat di depan surveyor. Lokasi penembakan dapat di-sketch pada formulir survei, begitu pula dengan perhitungan kendaraan yang disurvei. Perhitungan kendaraan pada ruas menggunakan 2 buah traffic counter, yang satu untuk menghitung kendaraan LV dan yang lainnya untuk menghitung kendaraan heavy. Perhitungan dimulai ketika stopwatch dijalankan. Survei terus-menerus dilakukan selama 1 jam. Rekapitulasi pada formulir dilakukan setiap 1 menit dengan mencatat jumlah kendaraan pada counter sesuai dengan jenis kendaraannya.